Baik, kita lanjutkan ya. Jadi setelah tadi kita memperoleh deltanya sekian, kita untuk bukti formal kita tinggal substitusi aja gitu sampai nanti deltanya atau 3 kali deltanya itu sama dengan epsilon. Ya, ini contohnya kurang lebih sama ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Yang contoh ini sama gitu ya. Sampai dapat nanti epsilon per 2 ya, dan ini adalah delta. Gitu. Ya. Nah, lalu kalau misalkan secara grafik ini kita ngambil epsilon, misalkan epsilonnya ngambil segini, ini kita hubungkan terhadap fungsinya. Ini juga ya. Maka akan terdapat delta yang bersesuaian. Nah, berapa deltanya? Yang tadi yang kita peroleh deltanya itu adalah epsilon per 2. Ya, jadi ini dengan mengambil epsilon yang lebih dari 0, yang tadi yang positif, kita memperoleh delta sama dengan epsilon per 2. Gitu ya. Kemudian untuk bukti formalnya, tadi tinggal mensubstitusikan aja ya. Cara kerjanya sama dari tadi, kita dari fx min L gitu ya. Kemudian terus diuraikan sampai dapat tadi. Tadi deltanya adalah epsilon per 2. Maka 2 kali delta sama dengan epsilon. Nah, untuk yang ini sama ya, cuma fungsinya ini masih dalam bentuk M. Ini kayak fungsi persamaan garis lurus gitu ya. Nah, ini jangan khawatir, kalian tinggal langsung saja definisikan gitu. Ini definisikan deltanya, kemudian ini definisikan epsilonnya. Tadi mengambil dulu ya, epsilon lebih dari 0, maka terdapat delta lebih dari 0. Jadi untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka akan terdapat delta lebih 0. Gitu ya. Nah, sekarang deltanya kan ini delta ya. Deltanya pasti diperoleh sama dengan epsilon per M. Nah, M ini kita pertahankan tanda mutlaknya. Karena kalau misalkan tidak dalam tanda mutlak, ini bisa jadi M-nya adalah negatif gitu. Nanti berpengaruh, deltanya jadi negatif juga. Padahal di awal delta itu harus positif. Ya, delta dan epsilon itu harus positif. Jadi, untuk yang di sini kita tetap pertahankan M-nya di dalam tanda mutlak. Oke. Nah, setelah itu bukti formalnya ya, tinggal yang tadi setelah kita memilih delta sekian, kita substitusikan, betul nggak? Gitu. Tadi delta yang ini tuh menghasilkan epsilon gitu ya, atau sesuai nggak dengan epsilon yang tadi kita pilih gitu ya. Nah, ini jadi M deltanya tadi epsilon per mutlak M gitu ya, berarti sama dengan epsilon. Nah, ya ini memang melihatnya ini kalau udah muncul akar pasti agak ini gitu ya. Tapi kita coba definisikan dulu. Jadi tadi kita mengambil ya untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka terdapat delta yang lebih dari 0 juga. Ya, definisikan seperti ini. Lalu kita kerjanya kan di sini. Nah, ketika ini kita manipulasi secara aljabar. Bagaimana nih supaya yang ini tuh nanti bisa menuju ke X min C atau ke delta. Harus menuju ke sini kan, supaya dapat deltanya. Berarti kita ubah atau manipulasi bentuk ini menjadi seperti ini. Ya. Nah, seperti ini tuh sebetulnya kita hanya menambahkan ini aja. Ini kalau misalkan kita coret, ini kan balik lagi ya. Balik lagi ke bentuk yang awal gitu. Tapi kalau misalkan dengan bentuk ini, maka kita bisa memperoleh yang ini. Gitu. Kita bisa punya X min C. Nah, sehingga X min C ini adalah tadi udah muncul kan ya, delta. Nah, X min C ini akan kurang dari X min C per akar C. Nah, kenapa X-nya nggak diambil? Karena X ini kan variabel. Ya, sedangkan delta itu adalah bilangan gitu. Bilangan yang sangat kecil, maka dengan tanda pertidaksamaan ini kita nyatakan gitu bagaimana supaya bisa membentuk delta gitu ya. Maka delta ini adalah kita pakainya ya delta kurang dari epsilon per akar C
C ya. Jadi yang dipakai yang ini. Ya, gitu. Nah, setelah itu tadi dengan cara yang sama, kita kan sampai di sini ya. Tadi sampai di sini, kemudian ini dengan tanda kurang dari sama dengan, kita pakai yang ini juga, tadi sama ya. Kemudian, yang ini adalah kurang dari delta per akar C sama dengan epsilon. Ya, tadi deltanya adalah yang ini kan, epsilon kali akar C. Ya, dibagi akar C, jadi epsilon. Gitu ya, jadi jangan dulu melihatnya pusing. Nah, kalau yang ini terlihatnya sederhana. Ya, oke, ini udah fungsinya kuadratik, ininya X menuju 3 gitu ya. Oke, ini terlihatnya sederhana, tapi ternyata ada kendala di sini. Kendalanya apa? Ternyata ketika difaktorkan, ini memuat dua faktor. Ya, yang pertama faktornya X min 3, yang mana nanti kita akan jadikan dia delta, gitu ya. Yang kedua ini faktornya ini nih, X plus 4. Nah, bisa nggak langsung kayak cara tadi gitu, ya X-nya dihilangkan dengan pakai pertidaksamaan. Nah, di sini triknya adalah kita bentuk si X plus 4 ini dengan bantuan delta. Ya, jadi kita bentuk nih, X plus 4 mutlaknya ya. Ini sama aja kan dengan X min 3 plus 7. Jadi si angka 4-nya ini plus 4-nya ini kita ganti jadi min 3 plus 7. Ya, jadi tetap mengakomodir delta gitu. Deltanya X min 3 tetap terakomodir. Ini juga ada 7 gitu. Kalau 7 nggak akan masalah karena dia bilangan gitu. Nah, artinya kita mengambil ya deltanya ini sekarang sebagai suatu bilangan. Misalkan ambil di sini ya. Ambil deltanya itu kurang dari sama dengan 1. Kita ambil 1. Ya, ini kan delta. Nah, kita ambil 1 berarti 1 plus 7 sama dengan 8. Nah, ini ada persamaan segitiga ya. Jadi persamaan segitiga tuh kalau misalkan mutlak A ditambah B, ini akan kurang dari mutlak A ditambah mutlak B gitu. Ya, jadi yang A-nya yang ini. Ini yang B-nya. Gitu ya. Nah, setelah ini kita dapatkan ya. Kita dapatkan misalkan deltanya ini karena tadi kan ini udah dapat 8 ya. Artinya apa? Berarti delta ini adalah epsilon per 8. Ya. Jadi ya, tadi kembali lagi yang ini. Kembali lagi yang ini. Ini tadi yang ini ya. Yang ini nilainya 8 gitu. Ininya delta ya. Artinya deltanya kurang dari sama dengan epsilon per 8. Paham ya? Nah, untuk bukti formal, tadi berarti kita punya dua delta. Yang pertama, delta yang tadi kita ambil, yang ini. Yang kedua adalah delta yang tadi, yang hasil dari yang akhir tadi, yang analisis pendahuluan. Ya, yang mana yang diambil? Keduanya kita ambil, tapi kita ambil yang minimal. Ya, kenapa yang minimal? Karena tadi delta itu adalah bilangan jarak atau yang paling kecil gitu ya untuk mendekati si C ya. Jadi kita ambil yang paling kecil nih di antara 1 sama epsilon per 8 mana yang paling kecil? Ya, gitu. Yang paling kecil tentu epsilon per 8 karena epsilonnya kita bisa pilih berapa aja ya. Misalkan kalau epsilonnya kita ambil 1 aja, itu pasti 1 per 8 lebih kecil daripada 1. Oke. Nah, jadi kita pilih deltanya ini. Ya, setelah itu kita langsung kerjakan sama dengan yang tadi ya, yang analisis pendahuluan. Sampai di tahap ini, tadi ini udah dapat 8. Ya, kemudian yang tadi, delta yang ini delta epsilon per 8. Jadinya epsilon.
Ya. Nah, yang ini silakan kalian analisis sendiri ya, baik itu mulai dari analisis pendahuluan. Jadi kalau analisis pendahuluan, ingat mulainya untuk setiap epsilon lebih dari 0 akan terdapat delta lebih dari 0. Gitu. Coba yang ini tadi persamaan segitiganya udah saya sampaikan ya. Yang ini coba dipelajari sendiri ya dengan yang contoh 8 ini. Oke. Jika ada pertanyaan, nanti kita diskusi ya. Jadi ini untuk 1.2 dicukupkan. Target kita, saya ingin kalian paham gitu ya. Jadi kita tidak terlalu mengejar materi terlalu cepat, tapi saya ingin kalian paham sedikit-sedikit tapi benar paham. Oke. Nanti kita diskusi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.